Seri 5 Pedang Kayu Harum. Pendekar Sadis. Cerita, Hoping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 27. Kongcu benar, tidak ada orang lain di sini, dan aku sudah tua dan miskin. Takut apa? Nah, Kongcu hendak tanya tentang apa? Siapakah sebenarnya si Tianong itu dan mengapa semua orang takut membicarakannya? Dia adalah seorang tokoh besar di daerah ini, Kongcu, dia menguasai semua orang, dan semua orang agaknya tunduk kepadanya, atau setidaknya kepada anak buahnya karena dia sendiri jarang nampak di luar. Kabarnya dia memiliki kepandaian seperti dewa, bahkan pandai sihir sehingga semua orang takut. Katanya baru dibicarakan saja dia sudah dapat mengetahuinya, akan tetapi aku tidak membicarakan keburukan maka biarlah kalau didengar juga. Di manakah rumahnya, Paman? Rumahnya tak jauh dari telaga, di sebelah barat telaga, di bagian yang sunyi, yang nampak merah-merah dari sini itu. Kakek itu menunjuk ke kiri. Di sana dia memiliki sebuah rumah besar, dan di sanalah anak buahnya yang puluhan orang banyaknya berkumpul, mereka semua ahli-ahli silat yang lihai, demikian kata orang. Semua anak buahnya yang puluhan itu tinggal di sana. Ya, di rumah-rumah yang dibangun di sekeliling rumah induk tempat tinggal si Tianong, merupakan sebuah perkampungan tersendiri. Pernah aku mengirim kayu bakar ke sana. Rumah-rumah yang indah dan mewah, Kongcu. Dan keluarganya? Dia hanya hidup bersama para pembantunya dan kabarnya, dia mempunyai belasan orang selir karena katanya, dia tidak pernah beristri, tidak mempunyai anak. Begitukah? Tianxin merasa girang sekali karena dia telah memperoleh keterangan secukupnya. Setelah melihat banyak perahu-perahu mulai bergerak ke tengah, dan karena semua keterangan yang dikehendakinya sudah didapatkan maka dia lalu menyuruh tukang perahu mendayung kembali perahunya ke tepi yang ramai itu. Kini banyak perahu berseliweran dan mulailah terdengar suara musik di antara perahu-perahu itu, ada suara orang bernyanyi, suara tertawa dan banyak di antaranya nampak perahu-perahu yang indah, dihias dan ditumpangi oleh gadis-gadis cantik yang melambai-lambaikan tangan ke arah pria-pria muda yang berkendaraan sendirian. Mereka itu terkekeh genit, dan ada pula di antara mereka yang bernyanyi-nyanyi menurutkan irama yang dimainkan oleh temannya. Suasana di tempat itu sungguh meriah sekali dan perahu-perahu berseliweran, terutama sekali di sekeliling perahu-perahu pelesiran yang ditumpangi wanita-wanita penghibur itu. Karena si tukang perahu tua menduga bahwa tentu saja penyewa perahunya suka mendekati perahu itu, dia pun mendayung perahunya mendekat. Dan begitu melihat Tianxin yang amat tampan, muda dan sendirian pula di atas perahunya, riuh rendah wanita-wanita itu melambai kepadanya. Kongcu yang tampan, mengapa sendirian saja? Kongcu seorang manusia ataukah dewa yang baru turun dari kahyangan? Mari, Kongcu, mari kami layani Kongcu bersenang-senang dengan Kongcu, tidak usah bayar pun tidak mengapa. Aduh gantengnya. Bermacam-macam teriakan mereka disertai lambaian tangan, sapu tangan dan lontaran kerling dan senyum memikat ke arah Tianxin, dibarengi gelak tawa genit. Melihat ini, beberapa orang muda dalam perahu-perahu yang berdekatan menjadi iri hati. Ada sebuah perahu bercat merah yang ditumpangi 4 orang muda lalu didayung oleh 4 pasang tangan, didayung laju menabrak perahu yang dinaiki Tianxin. Jangan nabrak! Tukang perahu tua berteriak ketakutan. Perahu merah itu jauh lebih besar dan didayung oleh 4 orang, maka sekali kena ditabrak tentu perahunya akan pecah, atau setidaknya tentu akan terguling bersama penumpangnya. Bagi dia sendiri bukan soal besar kalau hanya terguling di telaga. Akan tetapi Kongcu yang menjadi penumpangnya itu? Melihat ini, Tianxin yang tidak tahu sebabnya mengapa perahu yang lebih besar itu hendak menabrak, mengira bahwa mereka itu tidak sengaja, maka dia pun cepat merampas dayung dari tangan kakek tukang perahu dan menodongkan dayungnya keluar perahu, hendak menyambut perahu besar itu dengan dayung. Tukang perahu tua itu terkejut sekali. Mana mungkin tangan kuat menahan perahu besar yang meluncur cepat itu. Selain tidak kuat, dayung itu bisa patah dan lengan tangan yang memegangnya dapat patah. Jangan, Kongcu, teriaknya. Akan tetapi perahu itu sudah datang dan dengan tenang, cepat namun perlahan saja Tianxin mendorongkan dayungnya, mengenai moncong perahu besar dan perahu besar itu meluncur lewat perahu kecil, hanya selisih beberapa senti saja akan tetapi tidak menabrak. Melihat ini, tukang perahu yang tadinya sudah pucat itu menarik napas panjang dan mengira bahwa hal itu kebetulan saja. Aduh kita selamat, katanya.
Paman, mereka itu kenapa sih? Lihat, mereka datang lagi. Tukang perahu itu menengok dan mukanya menjadi pucat lagi. Celaka, agaknya mereka itu iri kepada Kongcu karena ulah perempuan-perempuan itu dan mereka menjadi marah, sengaja hendak menggulingkan perahu kita. Bergegas tukang perahu itu mendayung perahunya hendak pergi dari situ. Jangan melarikan diri, Paman. Biarkan mereka datang, kata Tianxin yang menjadi marah setelah dia tahu bahwa 4 orang muda itu memang sengaja hendak menggulingkan perahunya. Kakek itu tertegun, akan tetapi melihat sinar mata yang mencorong dari pemuda itu, dia menjadi ketakutan. Sementara itu, lari pun tiada gunanya karena perahu merah itu datang dengan cepat sekali, kini meluncur dan hendak menabrak perahu kecil itu dari belakang. Sedangkan para pelancong lain yang berada di perahu masing-masing menonton dengan hati tertarik dan ada di antaranya yang bersorak-sorak seperti menonton pertunjukan yang amat menyenangkan. Dengan gerakan tubuhnya, Tianxin membuat perahunya berputar sehingga dia duduk di bagian perahu yang kini tepat akan ditabrak. Tukang perahu terkejut bukan main ketika perahunya terputar sedemikian rupa seperti dari bawah digerakkan oleh ikan yang besar dan pada saat itu, moncong perahu merah telah datang dekat sekali. Sekali ini, Tianxin tidak menggunakan dayung yang masih dipegang oleh si tukang perahu, melainkan menggunakan tangan kirinya. Akan tetapi dia menanti sampai moncong perahu besar itu sudah hampir menyentuh perahunya, dan berada demikian dekat sehingga nampak olehnya betapa 4 orang pemuda itu memandangnya dengan mulut menyeringai girang. Tiba-tiba jari tangannya menyentuh moncong perahu, dia mengerahkan tenaga, mencengkeram moncong perahu itu dan sekali dia mengangkat dan mendorong, perahu merah itu seperti seekor kuda mengangkat kedua kaki depannya, terangkat lalu terbanting menelungkup dan terguling. Terdengar jeritan-jeritan dan teriakan-teriakan kaget. Demikian cepatnya Tianxin menggerakkan tangannya sehingga tidak ada seorang pun, kecuali si tukang perahu yang duduk dekat dengannya, yang tahu benar bagaimana perahu besar itu tiba-tiba terguling sendiri sedangkan perahu kecil yang ditabraknya sama sekali tidak apa-apa. 4 orang pemuda itu gelagapan dan berteriak-teriak minta tolong, karena mereka tidak pandai renang. Akhirnya mereka ditolong oleh tukang-tukang perahu, di bawah sorakan dan tertawaan para pelancong lain. Karena mereka basah kuyup, 4 orang pemuda itu tidak banyak lagak lagi, lalu cepat minggir dengan perahu lain dan melarikan diri dari tempat itu. Bagaimana bisa terjadi itu? Luar biasa sekali. Tentu ada setan air yang menolongnya. Dia tentu benar-benar dewa kahyangan, terdengar seorang wanita penghibur berseru. Semakin ramailah keadaan di situ dan kini Tianxin menjadi pusat perhatian orang, terutama sekali para pelacur itu yang agaknya hendak berlomba untuk merebut hati pemuda ganteng yang bernasib amat baik itu sehingga perahunya ditabrak perahu besar malah si penabrak itu sendiri yang terbalik. Pada saat Tianxin yang merasa jemu itu hendak menyuruh tukang perahu membawanya ke pinggir karena perahunya dikepung, tiba-tiba terdengar bentakan wanita yang nyaring dan berwibawa. Minggir semua! Wah! Celaka, Kongcu. Tukang perahu tua itu berbisik dengan muka pucat. Mendengar ini, Tianxin menoleh ke arah suara itu dan melihat betapa perahu-perahu pada minggir cepat-cepat untuk memberi ruang kepada sebuah perahu kecil yang datang dengan cekatan sekali. Silakan, Nona. Silakan, Xiaoqia. Suara mereka itu penuh dengan hormat dan Tianxin memandang seorang dara yang mendayung perahu hitam kecil itu dan wajahnya segera berseri. Kiranya Nona itu adalah Xiaoqian Ling. Tentu saja dia mengenal Nona ini, Nona cantik manis dengan pakaian yang mewah dan pesolek, dengan wajahnya yang riang dan lincah, terutama sekali hidungnya yang mancung dan sepasang matanya yang amat jeli, yang pada saat itu menatap wajahnya dan bibir yang merah itu mulai tersenyum ketika perahu hitam itu akhirnya berhenti di dekat perahu yang ditumpangi Tianxin. Pemuda ini memandang dengan jantung berdebar, bukan apa-apa, melainkan girang karena dia melihat jalan yang terbaik untuk dapat berhubungan dengan si Tianong tanpa menimbulkan curiga, yaitu lewat darah ini. Bukankah Xiaoqian Ling ini murid tersayang dari si Tianong? Tianxin segera mengangkat kedua tangan di depan dada sambil berkata, "Selamat bertemu, Nona Xiaoqian Ling." Wajah ini segera menjadi cerah sekali, senyumnya lebar dan gembira. Kiranya benar-benar saudara Cheng yang muncul di tempat ini. Siapa lagi yang dapat mendatangkan keributan kalau bukan engkau? Mari kau pindahlah ke perahuku dan kita mengobrol. Akan tetapi, perahu ini kusewa. Sudahlah, Kongcu.
Tidak mengapa, Xiao telah memanggilmu, kata si tukang perahu. Hei, tukang perahu, engkau beruntung sekali perahumu disewa oleh Kongcu ini, kata So Qianling dan dia melemparkan sepotong uang emas kepada tukang perahu itu. Uang itu jatuh ke lantai perahu mengeluarkan bunyi nyaring. Nah, itu ongkosnya. Terima kasih atas kebaikan Xiao yang mulia. Kongcu, kau cepatlah pindah ke perahu Xiao, kata tukang perahu itu sambil mendorong-dorong perlahan ke pundak Tianxin. Pemuda ini tersenyum, lalu bangkit berdiri dan melompat ke atas perahu So Qianling. Akan tetapi pada saat itu, So Qianling mendayung perahunya keras sekali sehingga perahunya meluncur jauh. Semua orang berteriak melihat ini, juga tukang perahu itu berteriak keras karena mengira bahwa tentu pemuda itu akan jatuh tercebur ke dalam air telaga. Pemuda itu telah maju tidak kurang dari 5 meter jauhnya. Akan tetapi, mereka melihat betapa pemuda itu mengeluarkan seruan nyaring dan tubuhnya sudah berjungkir balik di udara dan meluncur ke arah perahu nona itu dan dapat turun dengan enaknya di atas perahu. Melihat ini, semua orang berseru kagum dan So Qianling tertawa. Wah, engkau sungguh nakal, kata Tianxin, juga tersenyum karena dia tahu bahwa darah itu memang sengaja mencobanya. Andai kata dia tidak sedang mendekatinya karena dia ingin mengadakan hubungan dengan si Tianong lewat nona ini, tentu dia sudah mendongkol dan akan membalas. Hihihi, siapa takut kau tercebur? So Qianling lalu mendayung perahunya dan melihat betapa perahu besar yang ditumpangi para pelacur itu menghalang dan para pelacur itu memandang kepada Tianxin dengan mata melotot penuh kekecewaan seperti mata kucing-kucing yang melihat sepotong ikan dibawa pergi. Dia lalu mendorong dengan dayungnya sambil berseru. Minggir! Apa kalian ingin perahumu kujungkirkan? Nona ini mendorong perlahan, akan tetapi perahu besar itu menjadi terputar-putar cepat sekali. Terdengar jerit-jerit ketakutan dan semua pelacur itu segera mendekam di atas papan perahu sambil menjerit-jerit karena perahu itu terputar-putar keras, bahkan ada yang terkentut-kentut dan terkencing-kencing. Dua orang tukang perahu dengan sekuat tenaga berusaha untuk menghentikan perahunya, namun tidak berhasil. Sudahlah. Kenapa main-main dengan perahu orang yang tak berdosa? Tianxin berkata dan dia mendoyongkan tubuhnya ke pinggir perahu. Perahu hitam kecil itu menjadi miring dan dengan sendirinya terputar mendekati perahu besar yang terputar. Dengan tangannya Tianxin menahan dan seketika perahu besar itu berhenti dari putaran. Hihihi. Qianling mendayung perahunya meninggalkan mereka semua, bukan ke tepi, melainkan ke tengah telaga. Cepat sekali perahunya meluncur sehingga sebentar saja orang-orang itu hanya melihat sebuah titik hitam jauh di tengah danau yang luas itu. Semua orang menarik napas panjang dan menduga siapa adanya pemuda itu. Pantas, kiranya sahabat So Xiao. Akhirnya mereka berkata-kata sebentar kemudian tempat itu menjadi ramai kembali. Kau bilang perahu itu perahu orang yang tidak berdosa, tiba-tiba dia memandang Tianxin dan bertanya, matanya yang jeli itu menyelidiki wajah yang tampan itu. Tentu saja, apa dosa mereka kepadamu? Kepadaku sih tidak, akan tetapi, tak tahukah engkau siapa mereka itu? Mereka? Mereka adalah wanita-wanita yang sedang melancong. Jangan kau pura-pura, Cheng Tianxin. Qianling berkata sambil mengerling tajam dan tersenyum mengejek. Diam-diam Tianxin terheran-heran dan hampir dia tidak percaya bahwa ini adalah Nona So Qianling yang pernah ditemuinya 2 kali dahulu itu. Dahulu, baik untuk pertama kalinya ketika dia bertemu dengan Qianling yang hendak membalas kepada kakek Yap Kun Leong dan kedua kalinya ketika dia bertemu dengan Dara ini di dalam pesta Tung Haixian, Dara ini merupakan seorang gadis gagah perkasa yang keras dan serius. Akan tetapi yang dilihatnya sekarang adalah seorang gadis yang manis dan jenaka, juga yang murah senyum dan sikapnya penuh dengan daya pikat. Seperti langit dan bumi bedanya. Haya, apa yang kau lihat pada mukaku? Apakah ada kotoran di mukaku? Qianling mengusap mukanya yang berkulit putih halus itu. Tidak hanya, kenapa kau bilang aku pura-pura? Habis, engkau memang pura-pura sih. Apa benar engkau tidak tahu bahwa mereka itu adalah wanita-wanita pelacur? Tianxin terbelalak. Memang tadi pun dia sudah terheran-heran akan sikap wanita-wanita itu yang demikian beraninya akan tetapi karena memang dia belum pernah bergaul dengan pelacur dan pertama kali melihat pelacur hanya ketika Siang Koan Wei Hong menjamunya bersama Han Tiong dahulu, maka dia tidak menyangka demikian. Kiranya begitukah? Aku sungguh tidak tahu. Akan tetapi, andai kata mereka itu benar pelacur-pelacur,
Habis apa dosanya? Wah, apa dosanya? Mereka menjual cinta. Berdosakah itu? Jelas. Bercinta sih tidak mengapa, akan tetapi kalau dijual, mencinta demi uang, wah, itu namanya hina. Benarkah engkau belum pernah bergaul dengan pelacur? Tianxin mengerutkan alisnya. Untuk apa? Tiba-tiba darah itu terkekeh dan menutupi mulutnya, sikapnya centil akan tetapi juga menarik hati sekali. Perahu yang tidak didayungnya itu meluncur tenang di tengah-tengah danau yang sunyi. Tianxin merasa mendongkol juga ditertawakan, tanpa dia ketahui mengapa darah itu tertawa. Kenapa engkau tertawa? Tanyanya, suaranya mengandung kemengkelan hatinya. Darah itu menengok memandangnya dan agaknya menjadi semakin geli melihat dia marah. Cheng Tianxin, berapa sih usiamu? Tiba-tiba dia bertanya tanpa menjawab pertanyaan mengapa dia tertawa tadi. Usia 19 tahun, mengapa? Benar kata Siang Kuan Kongcu. Apa yang dikatakan orang itu? Tianxin berkata, suaranya dingin. Dia berkata bahwa engkau adalah seorang pria yang benar-benar belum pernah bergaul dengan wanita pelacur, bahkan dengan wanita manapun. Bahwa engkau masih perjaka tulen. Benarkah itu? Wajah Tianxin menjadi merah seperti udang direbus. Dia merasa ditertawakan dan merasa terbelakang dan dusun sekali. Kalau benar, habis mengapa? Kau memang hebat. Ilmu kepandaianmu tinggi sekali, engkau keturunan seorang pangeran, malah seorang pangeran yang jagoan dan pernah menggegerkan dunia, dan engkau malah mewarisi ilmu-ilmu mujizat dari Qin Ling Pai, dan engkau masih perjaka tulen. Siapa bisa percaya itu? Akan tetapi aku percaya dan aku kagum, Tianxin. Berkata demikian, darah itu lalu mengacungkan jempolnya dan ketika tangannya turun, tangan itu diletakkan ke atas paha kaki Tianxin. Pemuda ini terkejut, akan tetapi dia diam saja, tidak berani berkutik sedikit pun dan seluruh tubuhnya seperti terasa dingin, bulu-bulu di tubuhnya seperti bangkit semua. Melihat keadaan pemuda ini, So Qianling yang sejak pertemuan pertama sudah tergila-gila kepada Tianxin, lalu mendekatkan tubuhnya sehingga terasa kehangatan tubuh gadis itu oleh Tianxin. Lalu Qianling berbisik. Kau takut? Tianxin tetap menegakkan tubuhnya yang duduk di atas perahu, tapi dia menoleh ke arah muka yang begitu dekat dengan mukanya sehingga terasa kehangatan napas dari mulut dan hidung wanita itu. Takut apa? Dia sudah memberani-beranikan diri, menekan debar jantungnya, namun tidak urung suaranya gemetar dan hampir tidak terdengar, seperti bisikan saja. Gadis itu tersenyum, manis sekali senyumnya dan nampak deretan gigi yang teratur rapi dan putih bersih. Keharuman yang aneh keluar dari balik baju di lehernya. Engkau, pemuda yang gagah perkasa, yang sakti, yang tampan. Engkau, takut kepada wanita, ya? Hihihi. Tersinggung rasa harga diri Tianxin. Dia pernah bercinta, walaupun hanya saling dekap dan saling berciuman. Dia sudah pernah bercinta, terutama sekali yang terakhir dengan Loa Fileng. Maka, mendengar kata-kata bisikan yang sifatnya mengejeknya itu, dia menjawab penasaran. Siapa takut kepada wanita? Qianling tertawa geli. Benarkah? Benar engkau tidak takut padaku? Aku seorang gadis muda cantik, bukan? Dan amat dekat denganmu. Engkau tidak takut? Tidak. Kalau benar tidak takut, beranikah engkau menciumku? Tianxin makin bingung dan malu, jantungnya berdebar keras. Menghadapi darah-darah sederhana dan malu-malu seperti Fileng dahulu, dialah yang menyerang, dialah yang menggoda dan dialah yang menjadi guru. Akan tetapi kini, berhadapan dengan seorang darah seperti ini, yang begini berani, dia merasa kikuk dan malu-malu. Hal ini membuatnya penasaran karena di lubuk hati Tianxin terdapat suatu ketinggian hati yang membuat ia enggan kalah oleh siapapun juga dan dalam hal apapun juga. Mengapa tidak berani? Akan tetapi, mengapa kita harus melakukan itu? Tanyanya, membayangkan keberanian akan tetapi juga keraguan. Dengan bibir masih terbuka dalam senyum, dan mata memandang sayu dari balik bulu-bulu mata yang panjang, penuh daya pikat, darah itu berbisik. Mengapa? Karena kita saling menghendakinya, aku cinta padamu, Cheng Tianxin. Nah, beranikah engkau menciumku? Tianxin merasa ditantang, dan pula, dekatnya tubuh yang hangat itu, bibir yang setengah terbuka penuh tantangan itu,
Pandang mata Sayu yang penuh daya tarik itu, telah mendatangkan gairah dalam hatinya. Dia pun lalu merangkul dan mencium, tadinya sekedar memperlihatkan bukti bahwa dia tidaklah begitu, dusun, dan hijau. Akan tetapi begitu bibir mereka saling bertemu, dia tidak perlu lagi bersandiwara, dan tidak perlu lagi khawatir tidak akan dianggap jantan karena Qianling yang malah memagutnya, mendekapnya dan menciuminya dengan kemesraan yang menyesakkan napas Tianxin. Tanpa disadarinya lagi, dia telah dibawa rebah oleh Qianling dan juga dalam keadaan setengah sadar, karena terbius oleh kenikmatan yang belum pernah dirasakannya, baik ketika bercintaan dengan Fi Leng sekalipun. Tianxin membiarkan dirinya hanyut oleh buayan nafsu. Dan dalam hal ini, Qianling merupakan seorang guru yang amat pandai, amat manis dan yang agaknya tak mengenal puas. Setiap manusia di dunia ini, baik wanita maupun pria, yang hidup dalam keadaan normal dan biasa, kecuali mereka yang hidup diperuntukkan menjadi pendeta atau yang berpantang sanggama, sudah pasti akan sekali waktu mengalami hubungan pertama dalam hidupnya. Hubungan kelamin antara pria dan wanita untuk pertama kalinya sudah pasti akan terjadi pada setiap orang, dengan berbagai cara dan jalan. Dan agaknya sudah diterima oleh umum sebagai hal yang wajar dan biasa, terutama di dunia timur, bahwa kehilangan keperjakaan seorang pria bukanlah hal yang aneh dan patut diributkan, sebaliknya, kehilangan keperawanan seorang wanita dapat menimbulkan bencana, urusan, permusuhan, pembunuhan, bahkan dapat mempengaruhi kehidupan wanita itu selanjutnya. Hubungan antara pria dan wanita, hubungan yang menyangkut kelamin sekalipun, bukanlah merupakan hal yang aneh. Hubungan itu adalah wajar saja, seperti hubungan antara jantan dan betina pada semua makhluk, baik makhluk bergerak maupun tidak, baik tanam-tanaman, binatang-binatang, manusia-manusia. Jodoh dalam bentuk pertemuan antara im dan yang merupakan kewajaran, karena pertemuan antara jantan dan betina inilah yang menciptakan semua keadaan. Demikian pula, hubungan kelamin antara pria dan wanita merupakan kewajaran, bahkan merupakan sarana bagi perkembangan manusia, bagi kelahiran manusia. Oleh karena itu, sungguh sesat kalau menganggap hubungan itu sebagai sesuatu yang kotor. Sama sekali tidak. Hubungan itu adalah sesuatu yang suci, sesuatu yang bersih dan indah, sesuatu yang wajar dan tidak bertentangan hukum alam. Akan tetapi, segala macam perbuatan di dunia ini, kalau dilakukan dengan dasar mengejar kesenangan, tentu menimbulkan penyelewengan-penyelewengan yang dianggap sebagai kejahatan. Dan perbuatan yang dilakukan dengan pamrih mencari kesenangan, sudah pasti akan mendatangkan gangguan-gangguan dalam hidup, mendatangkan awal daripada kesengsaraan. Umpamanya, makan adalah suatu gerakan wajar yang merupakan kepentingan hidup, kebutuhan jasmani, dan memang segala kebutuhan jasmani itu pelaksanaannya mengandung kenikmatan. Inilah berkah berlimpahan yang patut membuat manusia bersyukur. Akan tetapi, kalau dalam melakukan perbuatan makan ini kita mendasarkannya atas pamrih menggelar kesenangan, yaitu kenikmatan makan tadi, maka terjadilah penyelewengan. Kita lalu makan asal enak saja, tanpa mengingat lagi bahwa fungsi makan sebenarnya adalah untuk syarat hidup, untuk perut. Dan terjadilah akibat-akibat yang amat mengganggu seperti sakit perut dan sebagainya yang merupakan awal kesengsaraan. Demikian pula dengan perbuatan sebagai pelaksana hubungan kelamin antara pria dan wanita. Gairah yang ada dalam hubungan seksual adalah wajar. Rasa tertarik antara pria dan wanita adalah wajar. Rasa nikmat yang didapat dalam hubungan itu pun adalah wajar, merupakan satu di antara berkah yang berlimpahan bagi manusia. Namun kalau kita melaksanakan perbuatan itu dengan dasar mengejar kenikmatan, mencari kesenangan, maka kita telah menyalahgunakan berkah itu. Dan timbullah perbuatan-perbuatan yang merupakan penyelewengan-penyelewengan hanya demi mencapai kesenangan belaka, seperti perzinaan-perzinaan dan sebagainya, yang kesemuanya itu dilakukan hanya karena dorongan nafsu berahi belaka, hanya untuk mencari kenikmatan belaka. Dan muncullah akibat-akibat seperti pelanggaran dari norma-norma kesusilaan manusia yang telah terbentuk. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Akibat-akibat itu bermacam-macam, misalnya, kandungan di luar nikah, permusuhan karena memperebutkan wanita, permusuhan karena merasa dilanggar kehormatannya, permusuhan karena perkosaan, penyakit-penyakit kelamin, dan sebagainya lagi. Kebijaksanaan sajalah yang dapat menertibkan semua ini. Kebijaksanaan yang timbul kalau kita berada dalam keadaan waspada dan sadar.
Hanya dasar cinta kasih sajalah yang akan menghalalkan semua perbuatan hubungan seksual ini. Dengan cinta kasih, maka segalanya pun baik. Dan cinta kasih itu bukan sekali-kali berarti hubungan seks. Sungguh pun hubungan seksual merupakan sebagian daripada cinta kasih antara pria dan wanita dalam hubungan suami istri, suatu pencurahan daripada kasih sayang dan kemesraan. Dan sebagai manusia tentu saja kita tidak mungkin terlepas daripada norma-norma kesusilaan, daripada hukum-hukum yang telah diterima oleh masyarakat. Kalau hukum itu mengatakan bahwa hubungan seksual antara pria dan wanita barulah benar kalau dilakukan antara suami dan istri yang sudah menikah secara sah, maka sudah tentu kita tidak mungkin dapat melepaskan dari ketentuan itu. Sebaliknya, andai kata masyarakat kita tidak mengadakan peraturan itu, tentu saja kita pun terikat oleh hukum tentang pernikahan. Semua hukum itu hanyalah menjaga ketertiban lahiriah belaka. Akan tetapi yang terpenting adalah ketertiban menyeluruh yang berpusat kepada batin. Kenikmatan memiliki kekuatan besar sekali untuk mengikat manusia melalui kesenangan. Mengingat-ingat dan mengenangkan pengalaman yang nikmat selalu mendorong manusia untuk mengulang kenikmatan itu. Di dalam perahu kecil itu, yang terapung di atas danau yang amat sunyi, Tianxin terseret dalam buayan yang mendatangkan nikmat dan memabukkan. Qianling yang menemukan sesuatu yang selama ini selalu diimpikan dan dibayangkannya, mempergunakan kesempatan itu untuk memuaskan dirinya tanpa mengenal batas, menyeret Tianxin ke dalam kenikmatan nafsu berahi. Setelah bertemu dengan Tianxin dan merasa kagum, suka dan cocok sekali dengan pemuda putra pangeran ini, yang selain tampan, gagah dan menyenangkan, juga yang ia tahu memiliki ilmu kepandaian amat tinggi, timbul rasa cinta dalam hati Qianling. Ingin ia dapat mengikat dan memiliki pemuda itu, bukan hanya memiliki tubuhnya, melainkan juga memiliki hatinya, cintanya. Maka, dengan segala kelembutan kewanitaannya, ditambah segala pengalaman dan siasatnya dalam bermain cinta, Qianling hendak menaklukkan Tianxin agar pemuda itu jatuh dan tidak akan mampu melepaskan diri dari cengkeramannya. Akan tetapi, setelah mereka tinggal di dalam perahu itu sampai semalam suntuk, bukannya Tianxin yang bertekuk lutut, bahkan sebaliknya Qianling sendiri yang semakin tergila-gila. Pemuda itu memiliki pribadi yang amat kuat, memiliki kejantanan yang bahkan mengalahkan seorang wanita seperti Qianling yang sudah berpengalaman dalam hal bermain cinta. Maka, setelah mereka berada di dalam perahu itu, dan hanya minggir untuk mencari makanan, kadang-kadang keduanya berenang-renang di sekitar perahu, kadang-kadang mereka bercakap-cakap, bercanda dan bermain cinta di dalam perahu atau di air yang jernih selama 2 hari, maka gadis itulah kadang-kadang menyatakan cintanya. Qianling sampai bersumpah menyatakan cintanya kepada Tianxin. Sebaliknya, pemuda itu hanya tenang-tenang saja dan tersenyum penuh kemenangan. Dia menikmati hubungannya dengan Qianling, akan tetapi sama sekali dia tidak jatuh cinta. Dia suka kepada gadis itu, tentu saja. Siapakah orangnya? Kalau dia laki-laki normal, yang tidak suka kepada seorang gadis yang cantik jelita, berkepandaian, dan memiliki gairah yang demikian besar, dan yang meminta pula? Akan tetapi, dalam pandangan Tianxin, Qianling hanyalah seorang gadis yang selain menyenangkan, juga merupakan suatu jembatan untuk dia mendekati si Tianong. Setelah 2 hari 2 malam berada di perahu itu, seperti sepasang suami istri berbulan madu, akhirnya keduanya merasa bosan tinggal di atas danau dan mereka pun mendarat. Ini pun adalah kehendak Tianxin yang ingin dapat bertemu dan memasuki sarang si Tianong. Dari Qianling, dia sudah mendengar segalanya tentang si Tianong. Dan menurut penuturan gadis itu, dia tahu bahwa selain amat lihai ilmu silatnya, terutama ilmu tongkatnya, juga si Tianong amat pandai dalam ilmu sihir. Banyak sudah tokoh-tokoh Kangou yang memiliki ilmu silat tinggi, yang tingkat ilmu silatnya mungkin tidak kalah atau setidaknya setingkat dengan kepandaian Suhu, terpaksa harus tunduk karena ilmu sihir dari Suhu. Antara lain Qianling berkata. Ketika mereka meninggalkan telaga, Qianling mengajaknya ke dalam sebuah hutan yang amat indah. Hutan itu berada di lereng yang penuh dengan pohon-pohon dan bunga-bunga, dan di tengah-tengah hutan terdapat padang rumput yang tidak tinggi dan dapat hidup subur, maka padang rumput itu tebal sekali dan kalau diinjak rasanya seperti menginjak beludru tebal saja. Luar biasa indahnya tempat itu. Ini adalah tempat yang paling kusuka, Tianxin. Kalau aku sedang kesal hati, disinilah aku pergi untuk melupakan semua kekesalan hatiku. Dan sekarang, kau kuajak ke sini. Engkaulah laki-laki pertama yang kuajak ke tempat ini. Tianxin tersenyum.
Dia duduk di atas rumput, menyandarkan kepalanya di atas kedua pahanya. Mereka saling rangkul dengan sikap mesra. Qianling, engkau seorang gadis yang amat luar biasa. Akan tetapi, bagaimana engkau dapat menjadi murid si Tianong? Dan sepanjang pendengaranku tentang dia itu suka sekali dengan wanita-wanita muda. Tianxin setengah memancing untuk mengetahui lebih banyak tentang hubungan antara wanita ini dan gurunya. Qianling menarik napas panjang, seperti seekor kucing yang dipangku dan dibelai, karena Tianxin dengan pandai menggunakan jari-jari tangannya untuk membelai anak rambut halus di sekitar tengkuk dan dahi itu. Memang Suhu seorang laki-laki yang aneh. Dan tentang wanita, ya, dia suka sekali dan setiap hari, maksudku setiap malam, harus ada wanita muda cantik yang mendampinginya. Dia kuat sekali, akan tetapi dibandingkan dengan engkau, dia bukan apa-apa. Qianling menarik leher pemuda itu dan menciumnya. Tianxin membiarkan gadis itu, kemudian melepaskan diri dan berkata lagi. Dan engkau begini cantik dan muda, mustahil kalau dia melepaskanmu. Kau cemburu. Qianling bangkit duduk dan memandang tajam, akan tetapi bibirnya yang manis tersenyum. Tianxin menggeleng kepala sambil menunduk dan melihat gadis itu mengangkat muka memandangnya dari atas pangkuan. Tidak, aku hanya menduga begitu saja. Qianling menarik napas panjang, nampaknya kecewa. Ingin aku melihat engkau cemburu. Kata orang, cemburu itu tandanya cinta. Tianxin hanya tersenyum dan berkata singkat, penuh kecerdikan tersembunyi. Nona manis, kalau aku tidak cinta padamu, masa aku mau menemanimu seperti ini? Qianling gembira sekali, bangkit duduk dan merangkul leher Tianxin, menciuminya penuh nafsu. Akan tetapi Tianxin perlahan-lahan melepaskan diri dan berkata, duduklah yang baik dan kita bicara tentang gurumu. Aku ingin sekali mendengar tentang Datuk Barat itu. Bukankah sudah banyak aku bercerita tentang dia? Memang dugaanmu benar. Orang laki-laki seperti guruku itu, mana mau melepaskan aku? Terus terang saja, dialah yang pertama kali menggauliku. Dia adalah guruku, juga pengganti orang tuaku yang amat baik kepadaku, dan juga dialah laki-laki pertama yang pernah menyentuhku dan mengajariku tentang cinta seperti aku mengajarimu, Tianxin. Gadis itu tersenyum lebar. Tianxin tidak merasa cemburu, hanya merasa tak senang dan agak muak mendengar akan hubungan guru dan murid seperti itu. Guru tiada jauh bedanya dengan kedudukan seorang ayah, maka hubungan kelamin antara guru dan murid sungguh menimbulkan perasaan tidak enak baginya. Akan tetapi karena dia hendak menggunakan gadis ini sebagai jembatan untuk berkenalan dengan si Tianong dan mencari rahasianya agar dia mampu mengalahkannya, maka dia pun tidak memberi komentar atas hal itu. Qianling, coba kau jelaskan. Dua macam ilmunya yang pernah kau beritahukan kepadaku itu, yaitu ilmu Kaikang yang membuat tubuhnya penuh dengan hawa sampai menggembung besar, dan ilmu tongkatnya, mana yang lebih berbahaya? Tianxin, sungguh menyesal sekali aku tidak dapat menjelaskan secara terperinci, karena biarpun aku merupakan murid tersayang dari Suhu dan agaknya di antara semua muridnya akulah yang paling unggul, namun kedua ilmu itu merupakan ilmu simpanan Suhu pribadi, tidak pernah diajarkan kepada orang lain. Bahkan Toa Suheng Chiang Gushik juga tidak diajar ilmu itu, padahal dia disebut sebagai murid kepala. Kalau dia diajari dua ilmu itu, tentu aku pun akan kalah olehnya. Sayang, aku ingin sekali tahu sampai di mana kehebatan dua ilmu itu. Aku hanya dapat memberitahu bahwa ilmu Kaikang yang membuat tubuhnya menggembung itu disebutnya ilmu Huamokang. Kalau Suhu sudah mengeluarkan ilmu ini, tubuhnya menggembung besar seperti balon terisi angin dan segala macam senjata tidak mampu menembus kulitnya dan selain itu, juga dengan hembusan Kaikang melalui pukulan-pukulannya, maka jarang ada lawan mampu menahannya. Sedangkan ilmu tongkatnya dinamakan Giam Lopang Hoat, ilmu tongkat malaikat kematian, dan segala macam tongkat atau bahkan sepotong kayu pun kalau berada di tangannya dan dimainkan dengan ilmu itu akan berubah menjadi senjata yang amat ampuh. Hanya itulah yang ku ketahui, kekasihku. Kemudian, gadis itu memegang tangan Tianxin dan bertanya. Engkau bertanya-tanya tentang Suhu, sebenarnya mau apakah? Tianxin sudah mempersiapkan diri untuk pertanyaan seperti itu yang memang sudah diduganya sekali waktu akan keluar dari mulut Qianling. Maka sambil memeluknya dan merebahkan gadis itu terlentang kembali ke atas pangkuannya, dia menjawab. Qianling, engkau tentu sudah mendengar akan riwayatku, kumaksudkan, riwayat mendiang ayahku, bukan?
Gadis itu tertawa dan meraih dagu pemuda itu untuk dibelainya, pandang matanya penuh rasa kagum karena pertanyaan itu mengingatkan ia akan kenyataan yang membuat ia merasa bangga, yaitu bahwa pemuda yang telah menjadi miliknya ini, yang menyerahkan keperjakaannya, adalah putra Pangeran Cheng Han Hou yang namanya selalu mendatangkan rasa kagum dalam hatinya. Tentu saja. Siapa yang tidak pernah mendengar nama Pangeran Cheng Han Hou yang menggemparkan dunia? Seorang pangeran muda yang tampan dan yang telah menjatuhkan hati seluruh wanita di dunia ini, yang memiliki ilmu kepandaian tinggi dan bahkan pernah dianggap sebagai seorang jagoan nomor satu di dunia. Itulah yang kumaksudkan. Aku ingin memenuhi keinginan mendiang ayahku, dan akan kuperlihatkan kepada dunia bahwa putranya ini mampu memenuhi cita-cita ayahnya, yaitu aku ingin mengalahkan semua datuk di 4 penjuru. Dan, aku ingin sekali mencoba kepandaian si Tianong dan mengalahkannya. Untuk mengalahkan Suhu, sungguh merupakan suatu hal yang amat sukar, kekasihku. Aku hanya mengharapkan bantuanmu, Qianling. Siapa lagi yang dapat membantuku kecuali engkau dalam menghadapi suhumu itu? Tentu saja aku mau membantumu dalam segala hal, akan tetapi bagaimana aku dapat membantumu menghadapi suhu? Kalau suhu mengeluarkan 2 macam ilmu itu, aku tidak berdaya sama sekali, dan pula, mana mungkin aku dapat melawan suhu yang begitu baik terhadap diriku seperti terhadap anak sendiri. Seperti anak atau seperti kekasih? Hihihi, kau cemburu? Tianxin tidak menjawab, melainkan merangkul dan dibalas oleh Qianling. Mereka tidak bicara lagi melainkan mengulang kembali apa yang telah sering mereka lakukan di dalam perahu selama 2 malam itu. Agaknya tiada bosan-bosannya bagi mereka berdua untuk bermesraan dan menumpahkan rasa cinta berahi mereka. Ketika mereka sedang berkasih mesra, Qianling dapat melihat bahwa suhengnya, yaitu Qiang Gushik, datang dan mengintai dari tempat yang tidak jauh dari situ dari balik sebatang pohon. Karena Gushik datang dari arah belakang Tianxin yang sedang asyik bermesraan itu, maka pemuda ini tidak melihatnya. Akan tetapi, Qianling dapat melihatnya, dan diam-diam gadis ini tersenyum. Kemudian gadis ini memperlihatkan sikap yang lebih mesra daripada biasanya, bahkan sengaja mengeluarkan suara-suara manja agar terdengar oleh Gushik. Qiang Gushik, murid kepala dari si Tianong itu, seorang pemuda berusia kurang lebih 36 tahun, adalah seorang laki-laki bertubuh tinggi kurus, bermuka pucat dan matanya sipit sekali, pakaiannya kuning sederhana dan dia memiliki ilmu kepandaian yang tinggi. Karena dia dekat dengan sumoinya, maka tentu saja dia pun tidak dilewatkan oleh Qianling dan antara Suheng dan Sumoi ini memang telah beberapa kali terjadi hubungan badan, seperti yang terjadi antara Qianling dan si Tianong. Di kalangan mereka, peristiwa seperti ini tidaklah dianggap aneh atau kotor. Mereka adalah tokoh-tokoh kaum sesat yang sama sekali tidak mau terikat oleh segala macam aturan dan susila. Akan tetapi, kalau Qianling hanya menganggap suhengnya itu sebagai seorang di antara para pria yang pernah menggaulinya dan tidak begitu mendatangkan kesan di dalam hatinya, sebaliknya Gushik telah jatuh cinta kepada sumoinya ini, mengharapkan kelak sumoinya mau menjadi istrinya. Telah 2 hari ini Qiang Gushik merasa gelisah. Dia mencari-cari sumoinya. Dia mendengar peristiwa di telaga di mana sumoinya bertemu dengan seorang pemuda yang tampan dan juga kabarnya memiliki kepandaian tinggi. Baginya, mendengar sumoinya bermain cinta dengan pemuda lain, bukanlah hal yang aneh sungguh pun dia mulai diamuk cemburu karena dia ingin menguasai tubuh dan hati sumoinya itu untuk dirinya sendiri. Akan tetapi biasanya, kalau sedang bermain gila dengan laki-laki lain, Qianling tidak pernah sembunyi-sembunyi, dan juga paling lama sehari semalam sumoinya itu tentu akan pulang. Tidak pernah ada pria yang dapat menahannya dalam pelukannya selama lebih dari 1 hari 1 malam. Dan sekarang, telah 2 hari 2 malam sumoinya tidak pulang, maka timbul kekhawatiran hatinya kalau terjadi sesuatu yang buruk pada sumoinya. Pada hari ketiga pergilah dia mencari sumoinya. Dia tahu akan padang rumput di dalam hutan yang menjadi tempat kesayangan sumoinya itu, maka kesitulah dia pergi. Ketika dia mengintai dan melihat sumoinya bermesraan dengan seorang pemuda tampan yang dikenalnya sebagai putra Pangeran Cheng Han Hou, tentu saja dia merasa cemburu sekali. Sumoinya itu pernah secara berterang menyatakan tertarik oleh pemuda itu, dan kini mereka telah bercinta-cintaan di tempat itu. Dan sumoinya kelihatan begitu mesra dan amat mencinta pemuda itu. Kalau menurutkan hatinya yang panas oleh cemburu, ingin dia pada saat itu juga meloncat dan menyerang, membunuh Tianxin.
Akan tetapi, dia merasa sungkan kepada Sumoynya. Oleh karena itu, dia menanti sampai kedua orang muda itu duduk kembali dalam keadaan pantas, barulah dia muncul sambil membentak marah. Kiranya si pemberontak Cheng Tianxin berada di sini. Dan dia pun sudah meloncat dan mencabut senjatanya, yaitu sebatang Joan Pian, ruyung lemas, terbuat daripada emas. Akan tetapi, Qian Ling meloncat dan menyambut Su Hengnya itu dengan berdiri tegak dan kedua tangannya bertolak pinggang. Mukanya merah dan pandang matanya mengandung kemarahan sedangkan Tianxin masih enak-enak saja duduk bersandar batang pohon, memandang tak acuh. Su Heng, mau apa kau datang ke sini? Apakah engkau hendak menggangguku? Menghadapi Sumoynya, Chiang Gushik yang berwajah pucat itu menjadi ragu-ragu. Sumoy, dia itu adalah musuh kita, dan kini dia memasuki wilayah kita tanpa izin dari Suhu. Dia bukan musuh. Lihat saja baik-baik. Kalau dia musuh masa sikapnya begini baik terhadap diriku? Kami saling mencinta dan harap kau tidak mengganggu. Dia memasuki tempat ini adalah karena ajakanku. Pergilah. Sumoy, engkau harus ingat, dia ini di Lok Yang dan Suchou telah. Sudahlah, Su Heng. Aku sedang bersenang-senang, kenapa kau berani menggangguku? Sumoy, Suhu tentu akan marah. Suhu tidak akan marah padaku. Akan tetapi engkau yang cemburu, yang tolol. Qiang Ling mencabut pedangnya. Atau engkau hendak mengandalkan Joan Pianmu itu untuk memaksa aku melawan? Bersambung ke bab 28. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.